10 kaidah dalam pensucian jiwa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah ta'ala. Dan kita akan masuk pada kaidah yang ke-9. Tidak terasa tinggal tersisa 2 kaidah lagi dari pembahasan ini. Dan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kaidah yang ke-9 atau perkara yang ke-9 yang harus kita perhatikan dalam upaya kita untuk mensucikan jiwa kita. Disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, Al-Qaidatu Tasi'ah, kaidah yang ke-9, Al-hadru minal ujubi wal ightiraru bin nafsi. Mewaspadai sifat ujub dan tertipu oleh dirinya sendiri. Jadi hendaknya seorang hamba dia mewaspadai sifat ujub dalam dirinya dan mewaspadai keadaan di mana dirinya tertipu oleh dirinya sendiri, tertipu oleh jiwanya, tertipu oleh hawa nafsunya. Maka ini perkara yang beliau sebutkan di kaidah yang ke-9 terkait dengan bagaimana seorang hamba harus berupaya untuk menghindari sifat ujub dalam dirinya. Jadi maksudkan dengan al-ujub secara sederhana, seorang hamba atau seseorang dia merasa takjub dengan dirinya, dia merasa bangga terhadap dirinya, dia merasa telah banyak beramal, banyak melakukan amalan-amalan saleh. Dia menganggap dirinya telah menjadi seorang hamba yang bertakwa, seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap ujub atau sifat ujub ini tentunya akan muncul pada diri seorang hamba yang melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh. Jadi tidak mungkin ada seorang yang ahli maksiat kemudian dia ujub terhadap dirinya, karena bukan ini yang dimaksudkan dengan al-ujub. Kalau seorang hamba dia membanggakan seseorang, dia membanggakan, memamerkan kemaksiatan yang dia lakukan di hadapan manusia, itu bukan ujub namanya. Itu bukan yang dimaksud atau dinamakan dengan al-ujub. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan al-ujub di sini adalah seorang hamba dia merasa kagum terhadap dirinya dengan amalan-amalan saleh yang telah dia lakukan, dengan amalan-amalan yang utama yang telah dia lakukan. Maka sikap ujub atau sifat ujub ini akan menyerang hamba-hamba yang saleh, orang-orang yang zahirnya di atas ketaatan. Maka ini tentunya merupakan suatu penyakit atau suatu musibah
yang harus kita waspadai. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di tengah perjalanan kita untuk meniti jalan yang lurus, jalan ketaatan, di sana banyak sekali rintangan, halangan, godaan yang itu harus senantiasa kita mewaspadainya, dan kita harus senantiasa siap siaga untuk menghadapi semua itu. Maka di antara halangan, rintangan, dan godaan yang ada, yaitu bisikan-bisikan jiwa, belum lagi bisikan-bisikan syaitan untuk memasukkan sifat ujub dalam diri kita. Sedangkan ketika itu kita berupaya untuk meniti jalan ketaatan, kita berupaya untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Dan yang seperti ini sangat berbahaya bagi seorang hamba. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau menyebutkan kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian memuji, menyanjung diri kalian sendiri. Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri, menganggap suci diri kalian. Jangan kalian menganggap bahwasanya kalian telah melakukan ini dan itu. Kalian telah mencapai derajat ketakwaan yang tinggi, menggapai kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian melakukan semua itu. Janganlah kalian memiliki pemikiran seperti itu. Maka ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memperingatkan kita semua dari perkara ini. Kemudian Allah lanjutkan, huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Dan hakikatnya seorang yang bertakwa, dia tidak akan memiliki sifat ujub dalam dirinya. Dia tidak akan memandang dirinya telah mencapai derajat ketakwaan. Itu hakikat orang yang bertakwa sesungguhnya. Dia akan sangat jauh dari pujian-pujian, sanjungan-sanjungan terhadap dirinya sendiri. Dia tidak akan melakukan itu semua di hadapan manusia. Nanti akan kita lihat bagaimana keadaan para pendahulu kita, yang tentunya mereka jauh mengungguli kita dalam perkara keimanan dan ketakwaan. Tapi apakah mereka adalah orang-orang yang merasa diri mereka telah suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Telah banyak melakukan amalan-amalan saleh, telah memiliki jasa yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka di sini Allah ingatkan kepada kita, huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa di antara kita yang lebih bertakwa. Siapa di antara kita yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanaha Allah azza wa jalla an madhi an-nafs bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Maka Allah azza wa jalla melarang kita untuk memuji diri kita sendiri dengan ucapan-ucapan, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan terhadap diri kita sendiri, untuk menunjukkan bahwasanya diri kita ini telah
bisa mewujudkan kesucian jiwa, telah bisa memperbaiki jiwanya, telah menjadi orang yang soleh, orang yang taat, maka ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Allah menyampaikan huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Li'anna taqwa mahalluhal qalb. Dikarenakan ketakwaan itu letaknya di dalam hati. Ketakwaan itu letaknya di dalam hati. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Akhirnya dalam hati seorang hamba, di dalam diri seorang hamba, tidak nampak. Bahkan kita sendiri tidak bisa melihat bentuk dan kadar ketakwaan diri kita. Ini perkara yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti hakikatnya hanya baru bisa kita ketahui fi yaumil akhir, di akhir. Baru kita akan bisa melihat seberapa besar tingkat ketakwaan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya seperti ini keadaannya. Tidaklah pantas bagi kita untuk merasa lebih bertakwa dibandingkan orang lain. Karena masing-masing dari kita saja tidak tahu seberapa tinggi dan seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk mendeteksi ketakwaan orang lain. Apalagi untuk mengetahui ketakwaan orang lain. Maka Rasulullah SAW beliau ketika menyampaikan ucapan yang saya sampaikan tadi, at-taqwa hahuna, Rasulullah mengiringi dengan ucapannya, kafa bil mar'i ithman an yahqira akhal muslim. Cukuplah seseorang mendapatkan dosa yang besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Lihat bagaimana rahasia dari ucapan Rasulullah SAW di sini. Kenapa seorang muslim sangatlah tidak layak, tidak pantas untuk merendahkan saudaranya sesama muslim? Karena dia sendiri tidak tahu apakah saudaranya yang dia rendahkan tersebut memang tingkatan ketakwaannya lebih rendah dibandingkan dirinya, sehingga dia pantas untuk merendahkan saudaranya. Bahkan bisa jadi saudaranya yang dia rendahkan tingkat ketakwaannya lebih tinggi dibandingkan dirinya. Dan itu nampak sebenarnya dari perbuatan yang dia lakukan. Ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim, ini justru menunjukkan rendahnya ketakwaan dalam dirinya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang dia sudah memiliki sifat ujub dalam dirinya, yang kemudian dia menyanjung dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, maka sejurus kemudian setelahnya dia pun akan merendahkan orang lain. Dia pun akan merendahkan orang lain. Inilah akibat dari sifat ujub yang ada pada diri seorang hamba. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla, dialah yang tahu, dialah yang lebih mengetahui siapa di antara para hambanya yang memiliki ketakwaan. Allah yang tahu apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di dalam hati kita. Allah yang tahu seberapa besar ketakwaan kita. Walianna hadzal madha lin-nafs sababun lidukhulil ujub 'alaiha. Dikarenakan perbuatan ini, yaitu memuji dirinya sendiri, seseorang memuji dirinya sendiri, ini merupakan sebab masuknya sifat ujub dalam dirinya. Masuknya sifat ujub dalam dirinya. Bahkan walaupun dia memuji dirinya sendiri,
tanpa di hadapan manusia, tanpa ada orang lain yang mendengarnya. Dia sedang sendirian. Mungkin dia sedang merenung sendirian. Kemudian dia ingat akan perbuatan-perbuatan ketaatan, amalan-amalan saleh yang pernah dia lakukan. Kemudian dia memuji dirinya sendiri. Dia menyanjung dirinya sendiri. Itu saja bisa memasukkan sifat ujub dalam dirinya. Karena seharusnya yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia sendirian, ketika dia muhasabah, ketika dia mengintrospeksi dirinya, itu seharusnya yang dia pikirkan, yang dia ingat-ingat adalah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, bukan amalan-amalan ketaatan yang pernah dia lakukan. Karena amalan ketaatan yang pernah dia lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa memastikan bahwasanya semua amal saleh yang pernah dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia mengintrospeksi, dia seharusnya mengecek, dia seharusnya memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, bukan justru menghitung-hitung kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Inilah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini akan menyebabkan sifat ujub masuk ke dalam diri seorang hamba. Wasababun lirriya alladhi huwa mahbitun lil a'mal. Dan ini bisa menjadi sebab terjadinya riya yang akan menghapus amalan-amalan seorang hamba. Maka ujub ini erat kaitannya dengan riya. Karena kalau dia sudah menyanjung, memuji dirinya di hadapan orang lain, maka dia akan terjatuh ke dalam riya. Dan itu akan menghapus amalan yang telah dia lakukan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini perkara yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Dan ini beliau iringi dalam judul tadi di atas, ketertipuan seorang terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika jiwanya membisikkan kepada dirinya, engkau sudah menjadi hamba yang soleh, engkau sudah menjadi hamba yang taat, engkau sudah menjadi hamba yang bertakwa, engkau telah melakukan ini dan itu. Apalagi itu diperparah lagi dengan bisikan-bisikan syaitan, hasutan-hasutan dari syaitan, hingga akhirnya semakin besar sifat ujub dalam dirinya dan semakin dekat dia dari perbuatan riya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan perkara yang harus kita waspadai. Karena sekali lagi ini merupakan musibah yang menimpa orang-orang saleh. Menimpa orang-orang saleh. Jadi orang-orang yang keadaannya di atas as-salah, kesalihan, kebaikan, ketaatan, itu saja bisa terjatuh ke dalam perkara ini. Wal mu'min mahma ijtahada fi fi'li salihat. Dan ini beliau ingatkan kepada kita, hakikat kita sebagai seorang hamba. Wal mu'min mahma ijtahada fi fi'li salihat wa ijtinabil muharramat fa innahu la yazalu muqassiran. Karena sesungguhnya seorang mukmin, bagaimanapun dia berupaya untuk melakukan amalan-amalan saleh, meninggalkan perkara-perkara yang haram, tetap saja dia pasti banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Tetap saja dia masih belum bisa dengan sebenar-benarnya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kesalahan-kesalahan, masih banyak kekurangan-kekurangan.
yang dia lakukan, yang ada pada dirinya. Wa zaliman li nafsihi, dan dia masih sering menzalimi dirinya sendiri ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yang hakikatnya ketika itu dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Wa idza kana Abu Bakr radhiyallahu anhu siddiq hadhihi al-ummah wa khairun nas ba'da al-anbiya, dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mana beliau merupakan siddiqnya umat ini, orang yang paling jujur keimanannya di umat ini, dan sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul. Bayangkan jemaah, beliau adalah orang yang paling mulia, orang yang paling utama setelah para nabi dan para rasul. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi. Tatkala beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan sebuah doa yang bisa beliau baca di dalam salatnya, allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau sebuah doa, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau, pada salah seorang yang paling dekat dengan beliau, dan beliau tahu bagaimana keadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi beliau mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar untuk senantiasa dibaca di dalam salatnya, untuk banyak dibaca, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, ya Allah, sesungguhnya aku sudah sering kali menzalimi diriku sendiri. Ini Abu Bakar yang diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW untuk banyak membaca doa ini. Maka bagaimana dengan kita? Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, maka berilah ampunan kepadaku, ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Fakaifa sya'nu biman huwa dunahu. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, maka bagaimana dengan orang-orang yang di bawah beliau kedudukannya, yang jauh dibandingkan beliau keadaannya dalam hal keimanan dan ketakwaan, dalam hal amalan saleh, dalam segala hal. Abu Bakar As-Siddiq merupakan punggawanya umat ini dalam semua hal kebaikan, dalam segala kebaikan. Tapi beliau saja dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk banyak membaca doa ini. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanapun kita berupaya untuk meniti jalan ketaatan, masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Masih sering kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih sering kita lalai terhadap akhirat. Masih sering kita tersilaukan dengan dunia ini. Masih sering kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Maka kalau kita menyadari keadaan kita, akankah kita memiliki sifat ujub dalam diri kita? Akankah kita takjub terhadap diri kita? Akankah kita kagum terhadap diri kita yang masih banyak kekurangannya ini? Maka para ulama memberikan nasihat
apabila mulai muncul sifat ujub dalam diri kita. Coba kita merenung, coba kita ingat-ingat kembali apa saja dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan pikirkan kalau seandainya dosa-dosa tersebut diketahui oleh manusia, akankah kemudian manusia akan tetap memuji kita, menyanjung kita, menganggap kita saleh, menganggap kita taat, menganggap kita bertakwa? Akankah manusia masih ingin dekat dengan kita? Kalau manusia mengetahui semua aib-aib yang ada pada diri kita, itu di antara cara untuk menghilangkan sifat ujub dalam diri kita, supaya kita sadar kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Kita tidak pantas untuk menganggap diri kita ini sudah saleh, sudah bertakwa. Karena nanti hakikatnya akan baru kita ketahui di yaumil akhir, di akhirat nanti, ketika kita sudah benar-benar mendapatkan balasan dari semua yang kita lakukan di dunia. Allah yang akan nampakkan hakikatnya nanti. Yauma tublas sarair, hari di mana akan ditampakkan semua rahasia. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, wa indama sa'alat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha an qaulihi ta'ala, ketika ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang mereka melakukan apa yang mereka lakukan, melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, sedangkan hati mereka dalam keadaan wajilah, hati mereka dalam keadaan takut, khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un, karena sungguhnya mereka kelak akan dikembalikan kepada Rabb-nya. Maka ketika ayat ini turun, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Qalat, beliau bertanya, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah yang dimaksud di dalam ayat ini mereka adalah orang-orang yang mabuk-mabukan, minum khamr, mencuri dan melakukan maksiat-maksiat lain, sehingga hati mereka merasa takut ketika nanti mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka nanti akan mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan di hadapan Allah? Apakah mereka yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Qala, maka Rasulullah pun menjawab, la bintas Siddiq, bukan wahai putrinya As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, yang sholat, yang bersedekah, tapi mereka khawatir semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang dimaksud dalam ayat ini. Mereka lah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, jemaah. Maka ini Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah menyebutkan banyak sifat-sifat orang-orang yang beriman, di antaranya ayat ini. Di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka akan senantiasa merasa khawatir, mengkhawatirkan diri mereka. Bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat? Bagaimana keadaan mereka nanti ketika mereka harus mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak tahu apakah semua amalan yang mereka lakukan di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang yang beriman. Maka apakah orang yang seperti ini keadaannya kemudian dia bisa memiliki sifat ujub dalam dirinya?
Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang terjangkiti penyakit ujub dalam dirinya, itu adalah mereka orang-orang yang melupakan hakikat dari perkara di hari kiamat nanti. Dia lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu yang maha mengetahui keadaan para hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan benar-benar menampakkan bagaimana hakikat seorang hamba di dunia. Apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang bertakwa ataukah tidak? Dia lupa bahwasannya amalan ketaatan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada syarat-syarat. Dan orang yang memiliki sifat ujub dalam dirinya, maka tentunya dia akan sulit untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena syarat diterimanya amalan yang pertama harus ikhlas. Yang pertama harus ikhlas. Sedangkan ujub dekat dengan riya, dan riya itu akan menggugurkan ikhlas. Apakah dia tidak ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dan sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Allah hanya akan menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka orang yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang beramal dengan keikhlasan. Itu di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang beramal di atas keikhlasan. Mereka ikhlas dalam beramal. Setelah mereka beramal, mereka melupakan amalan tersebut. Mereka lupakan amalan-amalan saleh yang pernah dia lakukan. Karena dia sadar belum tentu itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia terus berupaya beramal. Bisa jadi amalan-amalan yang dia lakukan belum Allah terima sepenuhnya. Maka dia perbaiki lagi. Dia perbaiki dirinya. Dia berusaha memperbaiki niatnya. Terus dia beramal. Sembari dia terus berupaya untuk memperbaiki niat dalam dirinya. Seperti inilah orang yang bertakwa. Yang kemudian di suatu saat amalan yang dia lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan membawa keberuntungan baginya nanti di akhirat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita renungi ayat tadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, maka tentunya hal tersebut akan menjauhkan diri kita dari sifat ujub. Kita akan menyadari bahwasanya sifat ujub ini benar-benar tidak seharusnya ada pada diri seorang mukmin. Kemudian di sini ada gambaran bagaimana keadaan para sahabat dahulu. Orang-orang yang terdepan dalam kebaikan, orang-orang yang terdepan dalam ketakwaan. Salah seorang tabi'in yang muridnya para sahabat bernama Abdullah ibnu Abi Mulaikah. Seorang tabi'in bernama Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, ini kalimat yang sangat terkenal, ya banyak dinukilkan oleh para ulama. Dan riwayat ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Abdullah bin Abi Mulaikah pernah mengatakan, adraktu akthara min 30 sahabiyyan kullahum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku pernah bertemu dengan lebih dari 30 sahabat Nabi. Jadi Abdullah bin Mulaikah ini pernah bertemu lebih dari 30 sahabat Nabi. Oleh karena itu beliau termasuk golongan tabi'in, generasi setelah para sahabat. Yang beliau mengatakan setiap dari 30 sahabat tersebut atau lebih, setiap dari mereka
mengkhawatirkan kemunafikan dalam dirinya. Allahu Akbar. Setiap dari sahabat-sahabat Rasulullah tadi mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kemunafikan. Ada nifaq dalam diri mereka. Itu yang mereka khawatirkan. Ini para sahabat jemaah yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini sudah ada pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tapi mereka tetap mengkhawatirkan diri mereka. Mereka tetap merasa diri mereka itu masih banyak kekurangannya. Bahkan mereka merasa khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan. Subhanallah. Sekarang, aina nahnu min haula? Aina nahnu min as-sahabah? Radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana kita dibandingkan mereka? Di mana posisi kita dibandingkan mereka para sahabat? Maka seharusnya kita lebih mengkhawatirkan diri kita. Jangan-jangan masih ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Karena kemunafikan itu tidak hanya terkait dengan nifaq akbar, kemunafikan yang besar yang kaitannya dengan akidah, keyakinan yang itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi di sana ada kemunafikan-kemunafikan kecil yang harus kita waspadai. Termasuk diantaranya ketika kita masih berat untuk melakukan amal ketaatan. Itu diantara tanda adanya bibit kemunafikan dalam diri kita. Sebagaimana Allah dan Rasulnya menyampaikan, orang-orang munafik di zaman Rasulullah dahulu, mereka itu paling berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Itu sholat yang paling berat untuk mereka lakukan. Karena ketika itu keadaan gelap. Ketika mereka tidak hadir sekalipun, bisa jadi mereka selamat, gak ketahuan. Ketika mereka tidak hadir sholat berjamaah, yang karena memang sebenarnya mereka berat untuk mendatangi sholat, mereka berat untuk melaksanakan sholat. Kalau bukan karena ingin cari selamat di hadapan kaum muslimin dan di hadapan Rasulullah, mereka tidak akan melaksanakan sholat. Ini yang paling parahnya seperti itu. Tapi seorang muslim bisa jadi ada bibit-bibit kemunafikan ketika dia merasa berat untuk melakukan ketaatan dan dia meremehkan perbuatan-perbuatan dosa. Makanya harus kita waspadai. Ya, para sahabat saja mereka mengkhawatirkan diri mereka dari perkara itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, terakhir di sini Syekh Abdul Razak menukilkan ucapan Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Beliau mengatakan al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Seorang mukmin dia akan mengumpulkan antara perbuatan baik dengan kekhawatiran dalam dirinya. Jadi seorang mukmin itu ada pada dirinya upaya untuk melakukan amal kebaikan, upaya untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, dibarengi dengan rasa khawatir dalam dirinya. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Dia khawatir amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir amalan-amalannya tadi belum seberapa dibandingkan dosa-dosa yang dia lakukan. Dia khawatir bahwasanya amalan-amalannya tersebut belum bisa menyelamatkannya nanti di akhirat. Itu keadaan seorang mukmin. Wal munafik, sedangkan keadaan orang munafik jama'a isaatan wa amnan. Dia akan mengumpulkan antara perbuatan buruk dengan merasa aman. Dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan buruk, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran,
Bersamaan dengan itu dia merasa aman. Dia merasa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya. Dia merasa bahwa dia akan selamat di akhirat. Inilah keadaan orang-orang munafik. Tsumma tala Al-Hasan, kemudian Al-Hasan Al-Basri beliau membaca ayat dalam surat Al-Mu'minun juga. Surat Al-Mu'minun ayat 57 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga tentang sifat-sifat orang yang beriman. Allah mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sangat besar rasa takutnya kepada Rabb mereka. Mereka sangat khawatir, mengkhawatirkan diri mereka nanti ketika dia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan di dunia. Inilah keadaan orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi lebih baik kita merasa khawatir di dunia, kita merasa takut di dunia, akan tetapi kita mendapatkan keamanan di akhirat nanti, dibandingkan kita merasa aman di dunia sedangkan nanti di akhirat justru kita termasuk orang-orang yang celaka. Maka keadaan orang-orang yang beriman di dunia, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasakan kekhawatiran dalam diri mereka. Ketika mereka ingat akan akhirat, bagaimana beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah, timbul rasa khawatir dan rasa takut dalam diri mereka. Dan itulah yang akan mendorong mereka untuk lebih memperbanyak amalan ketaatan, untuk lebih memperbaiki diri mereka, untuk terus meningkatkan ketakwaan dalam diri mereka, sehingga nanti mereka di akhirat akan mendapatkan keamanan. Mereka akan diselamatkan dari apa yang mereka khawatirkan di dunia. Inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah seharusnya keadaan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa mengkhawatirkan diri kita, bukan justru kita ujub terhadap diri kita. Karena kita ingat sebab iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surga dan dipastikan tempatnya di neraka. Itu karena sifat ujub dalam dirinya. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, dia enggan melakukannya. Kemudian Allah pun bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk. Mengapa? Apa sebab? Apa perkara yang menyebabkanmu enggan untuk melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu? Mengapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dibandingkan dia. Saya lebih mulia dibandingkan dia, dibandingkan Adam. Saya lebih baik dibandingkan Adam, karena engkau ya Allah menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Ujub dalam diri menyebabkan dia terjatuh dalam kesombongan. Dia merasa lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Ini yang menjadi sebab akhirnya dia pun dijadikan sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya dia merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia disejajarkan dengan para malaikat. Iblis laknatullah alaih. Karena ujub, karena kesombongan, akhirnya dia pun membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat sombong dalam diri kita. Ingat sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal
dzarratin minal kibr, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu masih ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi, sebesar dzarrah, sesuatu yang sangat kecil dari kesombongan, itu akan menghalanginya dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu tempatnya bukan di dalam surga. Sehingga iblis pun diusir dari surga karena iblis memiliki kesombongan dalam dirinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar kita dijauhkan dari sifat ujub, dari sifat al-kibr, kesombongan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua agar kita bisa benar-benar mensucikan jiwa kita sehingga kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa qalbun salim, hati yang selamat, jiwa yang bersih, yang dengannya kita akan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kurang saya mohon maaf. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan tentang apa yang kita bahas tadi. Gila. Oh gitu. Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan juga sebenarnya dalam doa ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita meminta apa yang ingin kita minta dalam doa kita, hendaknya kita dahului dengan bertaubat kepada Allah. Jadi doa diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar sini didahului dengan taubat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik. Kita menyadari, kita mengakui semua dosa-dosa kita, iktiraf di hadapan Allah, mengakui akan semua dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita bertaubat. Ini di antara adab dalam berdoa, dan ini mungkin pernah saya sampaikan. Ini di antara adab kita dalam berdoa kepada Allah, hendaknya kita awali dengan bertaubat. Kita taubat dulu kepada Allah, karena enggak lainnya, tidak pantas kita meminta sesuatu kepada Allah sedangkan kita saja tidak mengakui dosa-dosa kita, sedangkan kita saja tidak menyadari dan melupakan semua dosa-dosa kita. Betapa lancangnya seorang hamba yang hanya bisa meminta kepada Allah tapi dia tidak mau mengakui dosa-dosa dan dia tidak mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia faedah dari doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dibagi? Sudah sebut? Oh, ini ada pertanyaan lain? Ini dari jamaah putri, ibu-ibu, mbak-mbak. Oh, ini mbak. Gini, ini tentunya banyak perkara yang perlu kita pelajari terkait dengan kiat-kiat untuk terhindar dari sifat ujub, tapi di antaranya tadi sudah saya sebutkan pada pembahasan, yaitu dengan kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hakikat orang yang beriman itu ketika melakukan amalan ketaatan dia iringi dengan rasa khawatir dalam diri. Dia khawatir
amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ini dia sadari, kalau ini dia ingat, maka insya Allah tidak akan muncul sifat ujub dalam diri. Karena dia saja tidak bisa memastikan amalan yang dia lakukan diterima oleh Allah. Lantas apa yang layak untuk dia kagumi dalam diri? Apa sebab dia ujub? Sedangkan amalan-amalan yang dia lakukan saja dia tidak bisa pastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara sebab yang bisa menghindarkan seorang hamba dari sifat ujub. Dan tentunya tadi juga saya sebutkan bahwasanya sebab iblis diusir dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat ujub. Jadi sifat ujub ini diantara penyakit hati, penyakit jiwa yang paling berbahaya. Nah, sifat ujub ini nanti akan menjalar kepada keburukan-keburukan yang lainnya. Bukan Rasulullah mengatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sifat ujub ini akan mengarahkan kepada kesombongan, dan kesombongan itu akan menjadikan seseorang merendahkan orang lain dan dia juga akan menolak kebenaran. Ini tentunya lebih berat ketika dia sudah menolak kebenaran. Padahal dia tahu itu benar, tapi karena kesombongan dalam dirinya, dia menolak kebenaran tersebut. Maka inilah keadaan orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin dahulu di zaman Rasulullah. Mereka menolak kebenaran yang sudah jelas-jelas ada di hadapan mereka karena kesombongan dalam diri mereka. Karena kesombongan dalam diri mereka. Ya. Jadi ini kalau kita ingat-ingat, kalau seorang hamba mengingat-ingat semua ini, maka ini diantara perkara yang bisa menghindarinya dari sifat ujub. Dan tentunya dia harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Ya, sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, doa yang merupakan miftahul khair, kuncinya segala kebaikan. Jadi kalau kita ingin terhindar dari semua penyakit-penyakit hati, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah ketakwaan kepada hati, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah hati. Engkaulah yang sebaik-baiknya yang bisa mensucikan hati para hamba. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan penolongnya. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara perkara-perkara atau kiat-kiat agar kita bisa terhindar dari sifat ujub. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya yang terpenting kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.